Baiklah netizen yang tercinta, mengalami kejang-kejang seorang Rohingya di Aceh Timur langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mendapati adanya Rohingya yang mendadak kejang-kejang, tentu warga setempat panik dan shock. Tidak diketahui secara pasti apa penyebab Rohingya itu kejang-kejang hingga sesak nafas. Meski demikian, Rohingya tersebut telah mendapatkan penanganan dari tim medis. Diketahui Rohingya yang mengalami kejang-kejang secara misterius tersebut bernama Rafiq. Rafiq yang mengalami kejang-kejang tiba-tiba di tempat penampungan sementara ID Sports Center, kemudian dilarikan ke RS Zubir Mahmud. Direktur Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud yaitu Dr. Egy Gunawan mengatakan, pasien dilarikan ke rumah sakit oleh petugas Public Safety Center. Setelah menjalani penanganan medis, Rafiq kini dalam kondisi pulih. Kondisi kesehatan Rafiq kini dengan menunjukkan nadi dalam batas normal, tanpa demam, tanpa muntah, dan tanpa indikasi untuk perawatan lebih lanjut. Rafiq bersama dengan Sulaiman menjelaskan bahwa dia tiba-tiba mengalami pusing. Lalu dia mendadak kesulitan bernafas saat duduk. Dia lantas kejang-kejang dan akhirnya kehilangan kesadaran. Saat ini Rafiq sudah kembali ke ISC. Rohingya itu kini telah kembali berkumpul dengan rekannya. Ia juga terlihat sudah mulai beraktivitas seperti biasa di Aceh Timur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke kawan, para pendatang ilegal Rohingya yang ditempatkan di BMA Aceh mengalami kesurupan kawan. Mereka mengalami kesurupan, kocak kali. Ya, mereka kesurupan kawan. Roh halus saja merasa terusik, merasa tidak nyaman dengan keberadaan mereka. Maka mereka melakukan aksi nyata dengan merasuki para pendatang ilegal Rohingya. Kocak kawan. Setelah sebelumnya Rohingya versus rakyat Indonesia, kini terbitlah roh halus versus Rohingya. Kocak kali kawan, kocak. Iya kawan, kayaknya nih Rocky dulu sempat nonton VT-ku deh. Iya, kayaknya sempat nonton VT aku posting kawan. Karena kan beberapa hari lalu aku sempat buat VT nyenggol-nyenggol Rocky dulu. Aku bilang Rocky dulu kerja dikit kenapa? Gak berlangsung lama kejadian tuh pendatang ilegal Rohingya kesurupan. Iya, kayaknya Rocky dulu memerintahkan bangsa lembut. Ya kayaknya memerintahkan pasukannya, prajuritnya bangsa lembut, kuntilanak, genderuwo, malampir, sundel bolong, tuyul. Kayaknya diperintahkan untuk melakukan aksi nyata dengan merasuki mereka. Iya, ternyata VT-ku yang aku posting tidak hanya bangsa manusia yang lihat kawan. Ternyata bangsa lembut pun mengamati postinganku kawan. Ya, buktinya pendatang ilegal Rohingya kesurupan kawan. Kalian gak tahu, sumpah ini kocak banget guys. Tahu gak kalian kalau ternyata belakangan ini Rohingya yang ada di Balai Mesraya Aceh pada kesurupan. Sumpah gak habis pikir, bahkan Jitsu tempat aja gak menerima kehadiran mereka. Ini namanya pertarungan antara Rohingya dan juga roh halus. Sumpah gue gak tahu harus berekspresi bagaimana. Karena dulu waktu gue sekolah pun ketika ada temen gue yang kesurupan, gue yang kayak kakak gitu. Cung, siapa di sini yang selama sekolah gak pernah pingsan, gak pernah kesurupan? Saya. Karena apa? Karena gue percaya kata-kata Ustadz, kalau misalnya orang yang kesurupan ini tandanya imannya nggak kuat. Kok ngeri kali kesurupan kayak gitu, ngapain aja kalian? Nah, habis itu mulai tuh dibaca-bacain, tapi kayak nggak mempan juga nih guys. Gue jadi inget pengalaman gue di mana temen-temen gue pada kesurupan massal di Danau Toba. Udah dibacain gini-gini juga, tetap nggak mempan gitu kan, masih kesurupan. Ternyata dia dimasukin roh nenek moyang Danau Toba itu guys. Nah, penyebabnya apa? Ternyata nih orang sudah mengusik roh nenek moyang di sono. Udah, habis itu mereka aja nih 4 arah gitu kan. Nggak bercanda. Tapi menurut artikel yang gue baca, mereka ini kena gangguan mental. Dalam dunia medis gak ada kesurupan guys. Gimana gak kena mental? Karena di luar ekspektasi. Mereka kira bisa traveling tuh di Indonesia. Tapi herannya kalau di kapal gak pernah kesurupan ya. Gimana pendapat kalian? Makan gratis bareng-bareng. Tapi mandi kagak sih mereka tuh? Kok jadi aku kepikiran ya? Kayak apa baunya? Oh mana ditolakin mulu ya. Ya Allah, kasihan bener deh. Tapi lebih kasihan kita lah. Nah, jadi kasihan deh, kasihan sama diri kita sendiri aja. Memang kalau kita biarkan para Rohingya di sini semakin lama di sini, ya jadinya seperti itu. Itu gambaran video dulu itu ya kurang lebih. Nanti kalau kita biarkan terus-menerus di sini ya jadi seperti itu. Mereka semakin nyaman di sini. Aku sebenarnya bukan nggak punya rasa kemanusiaan atau apa. Kan sebenarnya kita bisa berikan mereka makanan, pakaian dan lain-lain. Tapi poinnya itu kita antar kembali ke tempat mereka. Jangan kita kasih tempat di sini. Oke, kalau kita mau bantu kasih uang, kasih makan atau apa, ya kita bantu semampu kita. Jangan
jalan terus kita sediakan tempat di sini, apalagi wacana seperti yang isu yang beredar itu mau diberikan pulau dan lain sebagainya, itu bukan solusi. Yang ada makin hancur, mereka makin banyak di sini dan makin memiliki kekuasaan di sini. Jadi itu yang aku maksud, kalau mau membantu ya membantu saja, jangan terus berikan tempat di sini. Dan jadinya kan begini kan, lagi pula ini apa coba motifnya? Nambah-nambahin pengangguran saja di sini saja. Di Indonesia ini masih banyak pengangguran, masih nambahin orang-orang yang gak ada kompetensinya, gak kerja, cuman sebatas pengungsi, dikasih makan, dikasih uang, itu kan juga mengeluarkan biaya juga. Jadi gimana ini malah nambah-nambahin pengangguran dan beban negara? Coba di mana itu otaknya itu? Aku bilang dia itu bukan pengungsi, dia nanti masuk dengan ilegal, terus habis itu mengurus ID UNHCR, surat pelarian dari negara konflik, padahal mereka bukan orang pelarian dari negara konflik. Tahu nggak? Coba sekarang yang di Malaysia apa yang terjadi? Dia di pasar burung jadi tuan, orang lokal Malaysia saja kalah. Nanti dia memelihara gangster sama-sama orang Rohingya, sama-sama orang Myanmar. Jangan sampai ya terjadi di Indonesia seperti itu ya. Mereka itu manusia gelap. Anggota UNHCR mengaku mendapatkan uang 300k ketika memberikan laporan terkait Rohingya. Pantesan atunya keputusan anu dijieun ku si tangkurak UNHCR teh kamileungnya, kamileung pisan. Padahal meureun meskipun keputusannya kamileung eta teh jadi duit coknya. Tibang mere laporan 300 saya meureun. Ngeunah atuh sia komo-komo lamun ayeuna si Rockmini na menang pulau atau di Indonesia meureun juta-jutanya liur sampai dalam tuh Tuh kan Uncer makin agresif. Apakah ini efek dari banyak yang mendukung suruh menampung Rohingya? Ingat ya, bapak kita semua sudah turun tangan loh, masih mau emang masuk-masukin Rohingya lagi Uncer, yakin Uncer masih tetap mau kayak gini? Kalau sampai ada orang dalam, yakin orang dalamnya masih mau kayak gini. Warga-warga udah banyak yang protes loh, kenapa nggak didengerin? Bentar lagi pemilu. Ayo loh. Biasanya suka ada yang caper nih kalau udah kayak gini, kok nggak ada ya? Lupa jadi kan mendukung. Cuak. Sampai demo lagi waktu itu. Cuak. Kita aja kalau mau punya rumah itu harus beli, punya tanah harus beli, mau makan pun harus beli. Ini dikasih gratis mengatasnamakan kemanusiaan, tapi malah dijadiin ladang bisnis, cuy. Jangan. Halo guys, kalau kita pikir-pikir UNHCR ini sebenarnya tidak penting bagi Indonesia, bahkan merugikan negara Republik Indonesia, merugikan dari segi anggaran, merugikan dari segi sosial kemasyarakatan. Sekarang ini terjadi konflik loh. Nah, kedatangan orang Rohingya di Indonesia memicu adanya ketegangan, memicu adanya kecemburuan sosial. Karena kenapa? Bayangkan saja ya, mereka ini tugasnya kan mendatangkan para pengungsi yang ada di luar negeri, bawa di Indonesia. Kemudian mereka minta anggaran kepada pemerintah negara Republik Indonesia, entah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, dengan alasan bahwa ini urusan kemanusiaan, harus dibantu bersama-sama, karena sukses dan tidaknya ini akan tergantung pada kerjasama. Ini kita ibaratkan ini simbiosis parasitisme, tidak menguntungkan bagi Indonesia, cenderung menghisap kepentingan, cenderung menghisap anggaran dan berbagai macam sumber daya yang ada di Indonesia. Setelah para pengungsi ini ada di Indonesia, mereka meminta lahan supaya para pengungsi ini ditempatkan di lahan tertentu. Kemudian mereka minta anggaran karena alasannya mereka anggarannya terbatas. Mereka meminta agar rakyat Indonesia berpartisipasi dalam membantu orang-orang yang notabene adalah para pengungsi misalnya. Jadi hal yang seperti ini menjadi kecemburuan sosial bagi masyarakat. Satu sisi bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia ini masih mengalami kesusahan dari segi pekerjaan, mereka pendapatannya tidak layak, banyak kemiskinan, banyak pengangguran, anak terlantar, anak pengemis, dan lain sebagainya. Banyak sekali kita di Indonesia ini. Jadi UNHCR ini sebenarnya datang di Indonesia hanya untuk menambah beban bagi rakyat Indonesia, menambah beban bagi pemerintah Indonesia tanpa mendatangkan keuntungan bagi negara Republik Indonesia. Negara kita ini nasibnya miris lah gitu. Tetapi UNHCR ini dengan alasan kemanusiaan, tampunglah mereka, lindungilah mereka, karena ini adalah kepentingan urusan manusia itu sendiri.
Tetapi di dalam negeri ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Betulan, pelanggaran dalam segi pendidikan, karena masih banyak yang belum terpenuhi dalam segi pendidikan, masih banyak kesehatan yang buruk, masih banyak orang yang tidak mendapatkan perumahan yang layak, masih banyak mendapatkan gaji yang tidak layak, penghidupan yang tidak layak, masih banyak. Kalau UNHCR ini mendatangkan keuntungan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu, maka ya kita juga bersyukur. Tetapi sebaliknya tidak mendatangkan kebaikan buat kemaslahatan masyarakat Indonesia, bahkan cenderung membuat gaduh. Jadi kegaduhan yang ada di negeri ini salah satunya disebabkan oleh UNHCR ini sendiri ya. Jadi inilah yang perlu menjadi pertimbangan, bahwa UNHCR ini apakah perlu ditutup? Kalau menurut saya ditutup aja. Karena kenapa? Tidak mendatangkan ya manfaat, tidak mendatangkan keuntungan bagi Indonesia, cenderung ya menghisap sumber daya yang ada di Indonesia dan ya menjadikan konflik antara rakyat Indonesia dengan para pendatang itu sendiri. Kayak pemerintah harus tegas lah supaya ini tidak menjadi masalah yang lebih besar lagi.